Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Para sedaya, para alim, para ulama, para tokoh-tokoh NU, terima kasih. Para sedaya, kitab Ihya itu para sedaya, kitab Ihya itu adalah kitab yang menjadi sumber kehidupannya orang-orang NU. Kitab Ihya itu adalah kitab yang menjadi mata airnya warga Nahdliyin. Sebab Nahdlatul Ulama sebagai organisasi itu jelas-jelas mencantumkan di dalam anggaran dasarnya bahwa Imam Ghazali ini adalah kiblatnya orang NU di dalam tasawuf, dalam bidang akhlak. Karena itu kitab Ihya ini sebaiknya dimiliki oleh semua warga NU, minimal di rumahnya ada kitab Ihya-nya, minimal ditaruh di kamar tamu untuk dipamerkan, biar kamar tamunya itu tidak isinya hanya gelas dan piring saja, ada kitabnya. Itu menurut Mbah Maimun begitu. Jadi sebaiknya umat Nahdliyin itu di rumahnya ada kitab Ihya. Kalaupun tidak paham ya untuk jimat gitu saja. Kalau tidak punya kitab Ihya yang cetakan itu ya, karena harganya lumayan juga mahal, apalagi kalau edisi Darul Minhaj 11 jilid itu kira-kira 2,5 juta. Kalau tidak punya kitab yang cetakannya ya minimal PDF-nya gratisan itulah, disimpan di HP-nya itu ya, minimal ya. Kalaupun tidak punya ya kebangetan itu. Jadi saya anjurkan semua warga NU, kalau yang mengaku sebagai warga NU, kalau bisa mempunyai kitab Ihya di rumahnya. Kalau mampu beli, alhamdulillah monggo. Dan dibaca, ya, nambahin sakit maos bahasa Arab nggak paham, ya ikut ngaji minimal untuk tabarukan, untuk pertanda bahwa jenengan itu adalah warga NU, yang warga NU itu ya mengikuti Imam Ghazali sebagai kiblat atau sebagai sumber ajaran, sebagai teladan untuk ajaran-ajaran yang berkaitan dengan akhlak. Para muslim, nah kitab tasawuf terhebat yang terbaik, udahlah nggak ada yang menyaingi dalam sejarah Islam ini kok kitab Ihya. Makanya kitab Ihya menika dados nggih, nak wong Islam salat menika kiblate teng ngene Ka'bah. Dalam bidang tasawuf kiblatnya nggih kitab Ihya menika. Ini kitab luar biasa. Kitab luar biasa. Para sederek, iki kula badhe ngaos Ihya, badhe maos niku kate maca. Nggih, kula nggih badhe maos temenanan niki. Niki wonten kitabe teng mriki, niku men dibagi nggih. Menika
kula maos kitab Ihya menika sampun 7 tahun. Terus angeten pros derek sedaya nggih. Kitab Ihya menika sering disalahpahami. Ini penting sangat. Kitab ini kitab penting banget. Cuma sering disalahpahami. Lho kitab Ihya menika nate lho. Nalika gak do dikarang. Mboten lama setelah Al-Ghazali wafat. Menika pernah dibakar rame-rame tenggene Andalusia, tenggene Spanyol sama menika. Jadi ada yang membakar kitab Ihya. Yang membakar atas seruan ulama. Atas seruan ulama. Wonten fatwanipun. Menika nate terus kitab Ihya menika mboten terus kitab yang dikarang terus diterima secara baik-baik, enggak. Ini sejarahnya panjang nih. Kitab ini pernah dimusuhi, sampai sekarang masih ada yang musuhi sampai sekarang. Tapi dulu pernah dibakar di tengah-tengah alun-alun kota di Andalusia. Andalusia menika nama untuk Spanyol sekarang. Dulu namanya Andalusia ketika masih di bawah kekuasaan umat Islam, namanya Andalusia. Setelah lepas dari umat Islam pecah jadi dua, ada Spanyol, ada Portugal. Nah, Portugal ada Ronaldo, kalau Spanyol ada ada Iniesta, ada macam-macam. Nah, dulu kitab Ihya itu pernah dibakar. Kenapa? Karena kitab Ihya menak diwaos. Pancen nggih wanu. Nek sing merasa dados ulama itu tersinggung niki. Tersinggung. Karena kitab Ihya menika terutama bagian awal, ya bagian juz awal tentang kitabul ilm, kitab mengenai ilmu menika banyak mengkritik para ulama. Ulama niku dikritik menika, dan kritiknya keras. Kritiknya keras. Karena itu beberapa ulama tersinggung dengan kitab ini pertama-tama dulu, tersinggung. Karena Al-Ghazali menika janjane. Kenapa kitab Ihya ini ditulis nih? Kenapa ditulis ini? Ini relevan dengan keadaan sekarang sebetulnya. Kitab Ihya menika sejarahipun ditulis karena pada zaman Al-Ghazali hidup, yaitu pada abad ke-5 Hijriah, pada abad ke-11 Masehi, yaitu Baghdad mereka, niku ada suatu ada peristiwa atau ada keadaan, ada fenomena, ada keadaan di mana para ulama menika memperdagangkan ilmunya. Itulah ulama yang oleh Imam Ghazali disebut dengan ulama ulama jahat. Loh, ulama jahat itu kan bahasa keras sekali juga. Ulama jahat. Nah, ulama jahat itu apa definisinya? Yaitu ulama yang menjadikan ilmunya sebagai alat untuk memperkaya diri. Terus ulama menikah dibagi dua menurut Imam Ghazali. Ada ulama akhirah, ulama yang sadar bahwa ilmunya itu hanya wasilah saja untuk menuju kehidupan akhirat. Itu pertama. Yang kedua adalah ulama ulama jahat, yaitu ulama yang menjadikan ilmunya bukan untuk ke sana, tapi di sini. Makanya dengan ini penting sangat, karena ini zaman ketika ilmu itu sekarang, mohon maaf kita harus jujur mengatakan, ilmu sekarang itu dituntut itu sekedar hanya untuk mencari ya gini lah pokoknya itu. Jujur kita akui
kita akui. Jenengan nak ngos kitab kitab taklim muta'alim, kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah menika kitab tasawuf sederhana, ringkasan kitab Ihya kangge tiyang awam. Menika Bidayatul Hidayah. Maka kula menganjurkan nggih nak saged warga NU teng MWC ranting anak ranting menika nak saged wonten sing ngaos, wonten kiai-kiai sing ngaos Bidayatul Hidayah. Nak mboten saged Ihya nggih Bidayatul Hidayah. Ini penting sangat. Ini ringkasan kitab Ihya. Nak jenengan mau nak mboten gak ada kitab Ihya mahal, wis tuku Bidayatul Hidayah. Hargane 2.500 paling. 2.500. Kitab Bidayatul Hidayah niku cilik nggih, ringkas nggih, nggo posonan paling tanggal 10 khatam pol. Nah, jenengan ngaos kitab Bidayatul Hidayah niku ajaran pertama Ghazali. Tiang golek ilmu niku pertama niatnya itu harus demi Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa tidak. Niku ajaran pokok, ajaran kiai-kiai kita berdasarkan ajarannya Imam Ghazali. Ini tidak berarti nggih para sederek, tidak berarti bahwa golek ilmu tidak boleh untuk ngelamar dosen, enggak. Tetapi ketika kita belajar, kesadaran kita adalah ilmu ini hanya untuk Allah. Tujuan-tujuan yang lain itu tujuan kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah sekarang ini ilmu itu sudah terbalik-balik. Orang mencari ilmu tujuan awalnya adalah bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Terutama para anggota DPR niku lho nggih. Saat ini kan anggota DPR itu berbondong-bondong ingin mencari doktor. Nah, nggak apa-apa nggih mencari dokter, tapi minimal niat. Karena innamal a'malu binniyat. Niki hadis mboten sembrono niki. Niki ajaran penting. Innamal a'malu binniyat. Minimal jenengan niki para sedang cacah nek kita sing sekolah-sekolah nggih. Niki ajaran ulama kita dari dulu. Mencari ilmu, niat pertama harus karena Allah Subhanahu wa taala, kedua karena mencintai ilmu. Nah, berikutnya monggo terserah lah okay. Tapi jangan sampai niat yang lain-lain itu mengalahkan dua niat pertama ini. Karena kalau niat yang lain mengalahkan yang pertama, jenengan naudzubillah bisa terjatuh menjadi ulama usuk, sarjana yang jahat, evil scholar kalau bahasa Inggrisnya menikah. Wah ini bahaya sangat. Dan dunia ini bisa rusak karena ulama usuk menikah. Sudah terjadi. Kemarin Pak Mahfud MD, okay? Pak Mahfud MD menyatakan 86% orang yang korupsi di Indonesia adalah para sarjana. Mas yang bilang, ya? 80, karena nggak tahu kenapa kok 86%. Kok ada 6 kok nggak 5 gitu. 86% yang korupsi di Indonesia menikah para sarjana. Masya Allah. Saya kok khawatir ya, ini terjadi karena antara lain melupakan ajaran sederhana menikah. Ilmu dituntut bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus niat-niat yang selain Allah menikah mengalahkan Allah. Ya akhirnya begitu. Dan negara bisa hancur, alam kita
eksploitasi habis-habisan. Ya karena itu semua, karena yang lahir dari institusi pendidikan modern menikah sebagian besar adalah orang-orang yang menjadikan ilmu hanya sebagai alat saja, melakukan instrumentalisasi pengetahuan. Wah, terus ilmu hanya dijadikan sebagai alat saja, alat untuk meraih kekayaan dan jabatan. Nah, ini tidak boleh terjadi. Saya ingin betul-betul ya, ini ilmu ini sederhana, tapi saya kepingin ini ditanamkan kepada anak-anak kita, ya, kepada generasi muda kita. Saya itu yakin kok. Kenapa sih ilmunya para kiai itu berkah itu? Kenapa? Kenapa kiai-kiai kita ini tidak punya titel sarjana, tapi ilmunya itu berkah betul, berkah betul nih. Ilmunya barokah, ilmunya barokah. Dan kiai-kiai Indonesia ini kan, kiai-kiai pesantren ini kok. Ini kan, nah ini ilmu yang nggak boleh hilang dari NU ini kok. Walaupun kita anak-anak kita kuliah di perguruan tinggi, tapi ini nggak boleh hilang semangat nih. Kiai-kiai menikah pertama ngilmu itu nggak dituntut karena Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanggung jawabannya itu kita Gusti Allah, bukan kepada birokrasi, dekanat, rektorat, apalah pokoknya. Ya itu boleh, tapi itu tadi itu tujuan mutlaknya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan yang lain-lain itu sifatnya adalah makmum. Problemnya sekarang ini tujuan yang selain Allah ini menjadi imam, Allahnya menjadi makmum. Inilah yang menjadikan ulama atau sarjana sekarang menjadi ulama sok yaitu. Nah, ulama kita itu adalah ilmunya itu berkah karena ini ajaran ini. Ajaran ini berkah betul menikah. Nah, ini ajaran ini tidak boleh hilang, tidak boleh hilang. Nah, saya ingin menutup dengan apa? Belum dibaca. Ini sebagai kula maos nih. Kula maos sidik mawon. Namanya ngaji kan kudu maos. Nah, ini kebetulan ngaji tentang zamut dunya. Nyelo dunya. Wis pokoknya diwaca ngeten deh. Nah, nanti akan saya terangkan bahwa kitab Ihya itu disalahpahami nanti di sini. Saya akan baca waqala bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab Ihya halaman 35. Waqala Abu Umamah al-Bahili, dan berkata sahabat Abu Umamah al-Bahili. Ini wakilah, ini sahabat yang terakhir meninggal di kota Damaskus di Syria sekarang. Ini sahabat terakhir yang meninggal di sana. Radhiyallahu anhu, lamma bu'itha Muhammadun, ketika ditutus Muhammadun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atat datang iblis kepada iblis, junuduhu, pasukan-pasukannya iblis. Jadi iblis itu punya banser juga. Bansernya iblis ya. Kalau ini kan bansernya malaikat. Betul. Faqalu, maka berkata para pasukan-pasukannya iblis menikah, qad bu'itha, kepada iblis ya, kepada komandannya, qad bu'itha, telah diutus nabiun, seorang nabi, wa ukhrijat, dan dikeluarkan, dilahirkan umatun, sebuah bangsa. Wah, ini pasukan-pasukan iblis begitu Nabi Muhammad diutus laporan, ya ada nabi baru dan ada bangsa baru lahir, kita harus waspada ini. Wah, kira-kira gitu ya. Faqala, maka berkata iblis, menjawab komandannya ini, yuhibbuna dunya, apakah mereka mencintai dunia? Qalu, menjawab para pasukan-pasukannya, na'am, ya, mereka cinta dunia. Qala, berkata iblis ya,
la in kanu yuhibbunaha, jika ada mereka para umat baru yang mempunyai nabi baru, yaitu umat Islam ini, yuhibbuna, mencintai mereka kepada dunia, ma'ubali, tidak peduli aku, Allah ya'budu, untuk tidak menyembah mereka ini al-ausana, berhala-berhala. Kalau orang-orang bangsa Islam yang mempunyai nabi baru ini, selama mereka mencintai dunia, saya tidak peduli mereka mau menyembah apa, saya nggak peduli, nggak menyembah berhala, rapaten, asal mereka mencintai dunia. Oh, itu kata iblis. Wa ana, dan aku, iblis maksudnya, aku akan datang pada waktu pagi, alaihim, kepada mereka, ya, kepada para umat Muhammad ini, waruhu, dan akan pergi di waktu sore saya, bisalatin, dengan 3 hal. Ya. Apa itu? Kalau selama mereka ini sudah kesengsem, jatuh cinta pada dunia, maka aku akan menanamkan mengajarkan 3 hal kepada mereka. Pertama, akhdhul mali, mengambil harta, min ghairi haqqihi, dari selain haknya harta itu. Artinya mengambil harta dari tempat yang tidak halal. Itu janjinya iblis, ajaran pertama. Wa infaku, setelah diperoleh harta dari tempat yang tidak halal ini, ya, jadi guru korupsi itu ya iblis itu. Nah, ini dari awal sudah ada ini. Setelah diperoleh harta ini, wa infaku, dan mentasarrufkan, membelanjakan harta tadi itu, fi ghairi haqqi, di dalam selain haknya harta. Asalnya tidak hak, begitu dibelanjakan larinya kepada hal-hal yang tidak hak juga. Akhirnya wah, timbul masalah. Hari-hari ini kita menyaksikan ini kan. Sekarang kan banyak orang dapat harta secara tidak normal, ya, tidak hak, ya. Wah, lalu dipamer-pamerkan melalui medsos, namanya itu flexing. Wah, namanya flexing, itu pamer harta di Instagram. Makan di restoran bagus, di foto, di share. Pergi beli baju bagus, di share. Beli, ini yang ibu-ibu ya, yang muslimat ini, beli tas ya, branded ya, di share. Wah, setelah ketahuan hartanya ini tidak halal, wah, langsung dikejar oleh netizen ya, langsung wah, kelimpungan, wah ini enggak kok, ini bukan tas asli tapi KW, segala macam lah, wah, ya, alasannya macam-macam. Nah, itu semua orang kalau mengambil hartanya tidak hak, itu nanti kalau belanjanya itu pasti umumnya diarahkan kepada hal-hal yang tidak hak, yang tidak benar. Karena sendelalah itu atau gimana, pasti begitu. Sumbernya tidak halal, nanti kalau sudah ditasarufkan, ya ditasarufkan ke hal-hal yang tidak halal. Begitulah hukum Allah begitu. Kemudian wa imsaku, dan menahan harta an haqi, dari haknya harta. Hal-hal yang tidak mestinya dibeli. Yang mestinya dibeli nggak dibeli. Yang mestinya dibeli Ihya Ulumuddin ora dituku. Padahal ya kuat loh. Ora dituku. Terima PDF gratisan. Wes jan karo-karuan. Padahal yang duit lagi. Sing janjane dituku ora dituku. Sing janjane ora kudu dituku. Ah, itulah ajaran iblis itu begitu. Wasyarru kulluhu, dan kejahatan, semuanya kejahatan, tabaun akan mengikut, lihada, kepada ini tabaun mengikut.
Terus ini ajaran menarik sekali. Terus iblis menika ora peduli umat Muhammad menika ora nyembah berhala, karena kan kalau setan kan kepinginnya umat Muhammad menyembah berhala, bukan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nak mereka mencintai dunia, setan tidak peduli, enggak menyembah berhala, enggak paten, asal mereka mencintai dunia. Karena begitu mencintai dunia, itu nanti menjadi gerbang menuju kepada kejahatan-kejahatan yang lain. Nah, inilah salah satu ajaran dalam kitab Ihya. Okay. Ini kitab ini isinya semua bagian kitab Ihya yang ini isinya mencela dunia semua. Nah, tadi saya mengatakan kitab Ihya itu sering disalahpahami. Nah, ini saya ingin tutup pengajian ini dengan penjelasan ini, karena ini penting. Karena umat Islam atau banyak orang-orang yang berpandangan kitab Ihya itu sumber kemunduran umat Islam. Banyak yang mengatakan begitu. Nah, ini menurut saya orang-orang yang mengatakan begini itu ada kalanya dia tidak ngaji Ihya sama sekali, atau ngaji Ihya orang tutup. Karena kitab Ihya menika, ini sekedar informasi ya, kitab Ihya menika kitab besar sekali, kitab 4 jilid. Jilid pertama mengenai soal ibadah, jilid kedua mengenai soal muamalah, jilid ketiga dan keempat menika mengenai soal penyakit-penyakit hati dan obatnya. Penyakit-penyakit hati menika muhlikat, obat-obatnya menika munjiat. Nah, ini dibagi 4. Nah, masing-masing kitab ini ada 4 jilid, masing-masing jilid di dalamnya ada 10 kitab atau sub kitab. Jadi tidak dikalikan 4 ada 40. Jadi di dalam kitab Ihya menika wonten 40 kitab kecil-kecil. Terus kalau diibaratkan dengan sebuah negara, kitab Ihya menika negara yang di dalamnya ada 40 provinsi. Menika kitab Ihya. Nah, salah satu provinsinya menika membahas kitab Zammid Dunia. Menika salah satu provinsi, tidak satu-satunya provinsi. Nah, jenengan mau kitab Ihya lengkap, menika isinya macam-macam. Wonten kitab tentang kitab Zammid Dunia, kitab tentang mencela dunia. Tetapi ada kitab lain judulnya Kitab Kasbil Ma'asyi, kitab tentang but gawe. Diwonten. Lah nek sing ngajine mau kitab Zammid Dunia ora tutup. Wah, dikira kitab Ihya itu dikira nggih kitab menika kitab sing ngajak umat Islam untuk kere rame-rame. Menika keliru. Dikira kitab Ihya menika ngajak kere massal. Menika mboten bener menika. Terus kitab Ihya menika kuatah kitab-kitabipun, di dalamnya ada 40 kitab dan pembahasannya menika diurutkan berdasarkan umur manusia. Terus kitab Kasbil Ma'asyi menika kitab ingkang nomor kalih dosa, nek mboten salah. Kenapa? Karena pada umur 20 sudah saatnya manusia itu mandiri untuk mencari pekerjaan. Nanti kitab Zammid Dunia menika niki kitab sing kira-kira nomor 37. Karena biasanya umur 20 tekan 37 but gawe sekitar 15 tahun. Insya Allah nggih pun nggih pun nyelengi lah nggih. Wis duwe deposito lah. Wis ana celengane. Wis duwe dhuwit, wis iso tuku motor Avanza. Bisa lah nggih, sisa lah. Nah, nak wis tekan umur 37 wis duwe duit, jangan menganggap duit ini segala-galanya. Tapi kudu begawe, kudu kita Kasbil Ma'asyi, kudu kerja. Nek wis entuk duit, jangan menganggap duit menika segala-galanya. Terus
Kita berganti dunia menika letaknya setelah kita buka sebil mas. Begitu cara memahami kitab Ihya. Jangan terus ucap mas mau. Ini buktinya kitab Ihya ini kemunduran umat Islam. Buktinya karena dia mengajak umat Islam untuk mencela dunia. Itu keliru, dia nggak baca sebelumnya. Ya, itu. Nah, kitab Zamidiyah menika letaknya setelah kita buka sebil mas. Nah, makanya penutupan kitab yang menika nomor 40 menika Kitabul Maut wa ma ba'dahu. Wah, kita tentang kematian dan hal-hal yang terjadi setelah mati. Karena pada umur 40 menika manusia biasanya sudah siap masuk kepada kehidupan spiritual, mandito. Pada umur 40 menika biasanya manusia itu sudah mengarah kepada kehidupan kepanditaan. Terus menika kitab Ihya menika pembahasanipun kathah. Nah, seringkali disalahpahami kitab Ihya menika begini begitu karena memang orang tidak membaca kitab Ihya secara keseluruhan. Terus kitab Zamid Dunia, kitab tentang mencela dunia menika artosipun umat Islam menika jangan melihat dunia sebagai satu-satunya tujuan dalam hidup. Kasbul ma'ash tetap penting karena umat Islam tidak boleh kere. Tidak boleh. Umat Islam menika hidupnya harus layak. Tidak harus kaya, layak. Nah, menika kedah kasbul ma'ash. Tetapi setelah mendapatkan harta, jangan menjadikan harta sebagai satu-satunya tujuan. Nah, ini pentingnya bab mengenai zamud dunia di sini. Terus iblis menika senang sekali atau tidak merasa cemas sama sekali ketika mendengar ada nabi baru, ada umat baru yang punya nabi baru. Tidak cemas karena dia tahu umat baru ini mencintai dunia. Dan kalau sudah mencintai dunia itu gerbang menuju kepada segala jenis kejahatan. Kejahatan yang lain sumbernya adalah karena mencintai dunia. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Mencintai dunia itu adalah pangkal dari segala kesalahan-kesalahan yang lain. Bukan berarti bahwa dunia harus dihindari. Bukan berarti umat Islam harus hidup miskin. Bukan sama sekali. Tetapi kehidupan dunia ini hanya sarana saja. Inilah cara yang tepat untuk memahami bab mengenai kitab Zamid Dunia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semanten ingkang saged kawula aturaken nyuwun pangapunten menawi kekurangan kekhilafan, mugi-mugi sedaya mawon ingkang rawuh angsal barokahipun kitab Ihya lan dipun lancaraken sedaya urusanipun. Mekaten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.